film yang diangkat dari kisah nyata. Film genre dokudrama ini berjudul Krakatau Volcano of Destruction. Dan film ini berdasarkan catatan saksi mata pada letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Dokudrama ini mengisahkan salah satu bencana alam yang amat membinasakan untuk umat manusia. Sedikit info, jadi letusan ini adalah yang terkuat dalam sejarah. Gunung Krakatau meletus lebih dari 18 km padu tepat lebih kurang daripada 48 jam dan membunuh 36.500 jiwa dalam 2 hari. Sebelum ke filmnya, di sini gua bahasnya serius, gak ada bercandanya karena gak enak aja gitu bencana dibikin lelucon. Selain itu juga ya syukur-syukur deh kalau bisa dijadi edukasi. Ya sudah, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja ke filmnya. Pada tanggal 26 Agustus tahun 1883, sebuah pulau Gunung Merapi yang bernama Krakatau pun meletus. Dari letusan tersebut menghasilkan salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah. Kurang dari 2 hari, gunung menghancurkan ratusan kota dan desa dan menewaskan lebih dari 36.000 orang. Mereka yang selamat dari letusan itu meninggalkan buku harian catatan saksi mata dan wawancara. Kemudian mereka dikumpulkan oleh seorang tokoh geologi bernama Roger Verbeek. Ia adalah salah satu ilmuwan yang menjadi saksi letusannya. Dan film ini didasari dari catatan-catatan itu. This film is based on those accounts. Kemudian scene berganti 2 tahun setelah kejadian gunung meletus, di mana kita akan diberi penjelasan bagaimana saksi hidup menceritakan ini semua. Lived. Tens of thousands didn't. Spent the last 2 years of my life trying to piece together the volcanic region on the planet, Indonesia. More than 100 active volcanoes here. It's just one of them. Film ini akan berlatar di mana Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan tentunya Indonesia masih dalam era penjajahan. Kemudian kita akan terfokus kepada seorang warga Hindia Belanda yang bernama Willem B. Jenrick. Dia merupakan seorang pengurus perkebunan kapas di daerah Sumatera. Willem mempunyai seorang istri yang bernama Johanna. Mereka dikaruniai 3 anak dan mereka memiliki banyak pembantu di rumahnya. Ia juga memiliki tangan kanan yang selalu menemaninya. Ia bernama Tukiman. Tukiman ini asli produk lokal ya. Di sana mereka sedang mengalami gempa dengan skala kecil, tapi rupanya gempa tersebut sudah berlangsung lama. Johanna selalu mengingatkan Willem untuk segera pindah rumah dan menjauh dari daerah ini, karena dirinya sudah yakin bahwa getaran-getaran tersebut akan menjadi bencana yang lebih berbahaya. Tapi sayangnya Willem menolak permintaan dari istrinya, karena ia beranggapan ini hanya gempa kecil dan akan selesai begitu saja. Selain itu, ia juga sebentar lagi akan panen dan akan mengadakan pembukaan pasar di hari mendatang. Tentu saja dari hasil panen dan pembukaan pasar tersebut membuat ia akan meraup keuntungan dan tidak mungkin ia meninggalkan tempat ini. Kemudian scene berpindah pada Verbeek yang sedang mengunjungi keluarga Squid yang berada di Pantai Anyer, di mana mereka berlokasi 48 km ke timur dari Pulau Krakatau. Oh, I was too busy collecting samples and getting Live here. Oh, it's just Roger. Keluarga Squid adalah warga Belanda yang bekerja di Mercusuar keempat. Verbeek datang ke sana karena ia mendapat laporan peningkatan aktivitas Gunung Merapi dan ia pun ingin melihatnya sendiri. The pumice Joseph gave me held the secret of Krakatoa. Kemudian pada tanggal 20 Mei, Krakatau untuk pertama kali mulai mengeluarkan asap yang sangat banyak. Seharusnya itu menjadi satu peringatan. Akan tetapi bagi sebagian orang itu menjadi ladang untuk menghasilkan uang. Di mana Pulau Anyer ada satu kapten bernama Jenderal Linderman. Ia memanfaatkan kapalnya untuk mengangkut para turis. Tujuannya agar turis melihat eksistensi Gunung Krakatau secara dekat. Melihat Gunung Krakatau sudah mulai mengeluarkan asap, Verbeek mulai meneliti secara ilmiah. Tapi kawannya berkata mungkin letusan Krakatau tidak akan sebesar Gunung Tambora sebelumnya, yang mana letusan Gunung Tambora tidak membuat mereka dalam bahaya. Dan paling hebatnya sepanjang bulan Mei sampai Juni, 3 kawah Krakatau terus mengeluarkan uap. They were considered harmless by the inhabitants. Life continued as normal. Kemudian scene kembali kepada Johanna. Di sana ia mempunyai firasat bahwa Gunung Krakatau akan semakin memburuk. Hal itu ia dapatkan dari pembantunya, yang mana si pembantu berkata bahwa ayamnya tidak bertelur. Dari situlah pertanda bahwa sebenarnya hewan memiliki insting kuat akan bencana besar yang akan datang. Animals know they're leaving.
Sebenarnya Willem sering mendapatkan informasi terkait Gunung Krakatau, akan tetapi ia tidak berbuat apa-apa karena ia terus menguruskan ladangnya tersebut. Pada tanggal 25 Agustus malam sebelum letusan itu terjadi, mereka sedang melihat penampilan wayang golek, di mana si dalang sedang menjelaskan tentang roh penunggu gunung yang mulai murka dan membinasakan umat manusia. Sebenarnya itu adalah pertanda akan ada bencana besar yang akan terjadi. Tetapi Willem seperti biasa, dia malah mengabaikan semuanya. Kemudian Johanna bertanya kepada Verbeek terkait aktivitas Gunung Krakatau. Ia merasakan ada bencana besar yang akan datang, karena ia melihat hewan-hewannya yang bertingkah aneh. Tapi Verbeek yang merupakan seorang ilmuwan, ia malah mengabaikan apa yang telah dikatakan Johanna. Dan faktanya, Verbeek meneliti kegempaan dalam sudut pandang ilmiah semata, dan melupakan sisi metafisik berupa firasat pada alam. Seperti yang sudah saya katakan, hewan punya sensor dan indera lebih peka untuk mendeteksi gempa dan tsunami. I realized far too late that I should have listened to her. Kemudian scene berpindah pada tanggal 26 Agustus di mana hari letusan Gunung Krakatau tiba. Pada jam 10 siangnya, Kapten Lindman mengangkut pegawai Cina, di mana ia akan diangkut ke Pulau Teluk Betung atau Kota Lampung. Tentu saja ia harus melewati dulu Pulau Krakatau saat itu. Lindemann steered would take him closer to the volcano than anyone else that day. Sir, change course. Take a bearing from Palau Sonyang. Set a course for Lampong Bay. Sementara itu, pada jam 1 siangnya, keluarga Willem dan Johanna sedang menghadiri acara pembukaan pasar. Di sana, Johanna sudah merasakan bahwa bahaya besar akan segera datang. Tetapi ia memilih bungkam dan tidak berbicara. Tapi di saat perayaan, tiba-tiba gunung itu mengeluarkan suara letusan. Tentu saja membuat semua orang di sana kaget dan kepanikan. Mereka semua terkocar-kacir ke sana ke sini. Di sana juga Johanna langsung pergi bergegas ke rumahnya, sedangkan William masih tetap diam di sana. Dari sinilah hujan batu kubik dan batu apung mulai mengguyur sekitar daerah tersebut. Dan letusan tersebut membuat getaran dahsyat yang membuat air naik dan mengakibatkan tsunami. And crashing down the mountainside. The volcano was about to claim its first victims. Sementara itu, Tukiman sedang mengamankan keluarganya untuk pergi ke bukit yang tinggi, di mana mungkin mereka akan aman di sana. Karena Tukiman adalah pegawai setia William, dia pun masih setia menemaninya. Ketika William dan Tukiman sedang menyusuri laut, dan disinilah tsunami menerjang mereka semua. Tapi di sana, Willem dan Tukiman mengikat tubuhnya ke pohon kelapa, sehingga membuat mereka tidak akan terbawa arus. Sementara di rumah, Johanna mengamankan diri dengan pergi ke lantai atas. Di tempat lain, Willem dan Tukiman berhasil selamat dari kejadian tersebut. Kemudian mereka berdua segera kembali ke rumahnya untuk melihat keadaan keluarganya. Setelah bertemu dan dipastikan selamat, Willem dan keluarga memutuskan untuk pergi menuju sebuah bukit dengan berjalan. Sementara di tempat lain 96 km jauh dari Pulau Krakatau, Verbeek yang sedang berada di kota Buitenzorg atau sekarang sering disebut kota Bogor, di mana ia sekarang tengah berada di kota yang aman dari letusan Gunung Krakatau. Di sana, ia sedang meneliti kejadian bencana alam tersebut. Mungkin Verbeek berkata mengapa letusan gunung tersebut bisa sampai sejauh itu. Dan faktanya ternyata hal itu disebabkan oleh 3 gunung sekaligus yang meletus. 3 gunung tersebut dibentuk oleh satu dapur magma, sehingga letusan itu akan sangat besar. Lalu pembantu di sana memberitahu mereka bahwa pada sebelumnya Krakatau sudah pernah meletus pada tahun 416 Masehi. Pada letusan Gunung Krakatau dulu mengakibatkan letusan hebat dan membuat tsunami yang besar, dan Gunung Krakatau pun ditelan oleh lautan. Lalu ia berkata bahwa ketika sudah meletus, Gunung Krakatau kembali hidup dan kemungkinan akan terjadi meletus lagi. Dan benar saja, pada hari itu mereka mengalami di mana sejarah Krakatau terulang kembali. Dan dari penelitian Verbeek, ia pun berkata bahwa jika letusan Krakatau seperti pertama kalinya, maka seisi pulau Sumatera akan hancur. May God have mercy on their souls.
Sementara di Laut Lampung, Jenderal Linman sedang berusaha mempertaruhkan hidupnya karena kapal mereka banyak sekali dijatuhi oleh hujan batu abu, sehingga membuat kapal mereka oleng. Selain itu, mereka juga akan dihadapi dengan bencana yang lebih besar, yaitu tsunami. Gases and ash mixed, creating... Ship can't survive this. 26 Agustus berlalu. Kini pada tanggal 27 Agustus pagi, terlihat tidak ada sinar matahari di sekitar Pulau Krakatau. Hal itu disebabkan oleh uap yang dikeluarkan gunung tersebut. hundreds of miles away. Dan pada hari itu Krakatau akan ada di era baru, di mana letusan besar tinggal menunggu beberapa jam lagi. Sementara Willem, ia sudah sampai di tempat yang aman. Namun tiba-tiba semua orang di sana dikagetkan dengan suara ledakan yang begitu dahsyat. Saking besarnya membuat pendengaran mereka terngiung-ngiung. Dan getaran dari ledakan itu ternyata sampai di mana Perbek berada. Cukup jauh ya anjir. Kemudian Perbek berusaha keluar untuk memperingatkan orang-orang bahwa sebentar lagi bencana besar akan datang. Dan setelah 20 jam terus-terusan meletus, dapur maba gunung mulai kosong. Began to collapse. Dengan ruang kosong, gunung pun mulai runtuh. Dan luar biasanya ledakan tersebut amat besar sehingga terdengar 48.000 km di Australia. Jutaan ton abu dan batu apung tertumpah ke laut sehingga memicu tsunami yang lebih besar. Di tempat lain, Jenderal Linman sedang berpacu melawan bencana. Dari sinilah kita diperlihatkan bagaimana mereka berada dalam ombak yang begitu besar. Sedangkan para penumpang dengan tatapan yang putus asa hanya bisa berdiam dan mengharapkan keajaiban datang. Sang jenderal berencana untuk menurunkan jangkar kapal supaya kapal mereka tidak terbawa arus yang besar. Tapi bagusnya mereka masih di tayungan Tuhan sehingga mereka berhasil selamat dari ombak yang begitu besar. Sedangkan ombak yang besar terus mengganas dan menghancurkan apapun. Setelah tsunami besar berlalu, bencana itu belum selesai, di mana setiap gunung memiliki satu senjata terakhir yang mengerikan, yaitu hembusan angin. Di mana jika gunung sudah runtuh, maka gunung akan melepaskan hembusan longsor dan batu terakhir, di mana akan terlihat gunung bertemu dengan air, kemudian akan berjalan bagai gumpalan uap abu gas, dan batu memanaskan hingga lebih dari 500 derajat Celcius. Hal itu akan menghampas panjang laut menuju pulau-pulau di Sumatera Selatan, dan hembusan tersebut melewati di mana keluarga Willem berada. Dan setelah hembusan berakhir, betapa sedihnya Johanna. Karena dari bencana tersebut mereka harus merelakan kematian sang bungsu. We couldn't even bury our child. His agony. Di akhir film kita akan diperlihatkan orang-orang yang sedang berada di tepi pantai. Di sana mereka tengah membakar para jasad korban. Sedikit info, jadi batu apung dan hempasan tersebut berhenti sampai ke Pulau Afrika. Setelah itu, Willem dan keluarga yang berhasil selamat menyuruh Tukiman untuk mencari keluarganya. Dan itulah catatan dari saksi orang yang menjadi saksi amukan Gunung Krakatau.
Beberapa tahun setelah kejadian, Verbeek akhirnya merampungkan novelnya. Dan hikmah dari kejadian tersebut, ia menjadikan pelajaran dasar dari vulkanologi modern. Letusan Gunung Krakatau mempunyai dampak yang sangat jauh. 20 juta ton belerang dilepas ke atmosfer. Hal itu menyebabkan pandangan senja luar biasa di seluruh planet dan menurunkan suhu global hingga abad ke-20. Krakatau itu sendiri nyaris tak tersisa apa-apa. Secara harfiah, gunung tersebut telah meledakkan dirinya hingga hancur. Tapi pada tahun 1927, 300 meter di bawah Selat Sunda, gunung itu meletus lagi. Dan tentunya sama seperti yang diramal oleh Verbeek dalam novelnya. Kemudian gunung baru akan terbentuk dengan kecepatan 5 meter per tahun. Orang Indonesia kini menyebutnya gunung itu adalah Anak Krakatau. Anak Krakatoa. Dan film ini pun udahan bor. Secara keseluruhan gimana ya? Soalnya mau nilai juga yang saya lihat kan dari sejarahnya gitu. Ya kalau perlu penilaian banyak yang kurang sih, tapi kalau dilihat dari sisi bagusnya terdapat dari rekayasa komputernya sih. Seperti tsunami-nya itu keren tuh, apalagi pas yang terakhir tuh, hembusan awan panasnya tuh keren sih menurut saya. Oke, pesan moral yang bisa diambil dari film ini, tidak semua bencana diakibatkan dari perubahan iklim ataupun gesekan bumi ataupun geologi sejenis, ya itulah gua gak tahu anjir. Akan tetapi, terkadang bencana itu sering diturunkan untuk menjadikan suatu peringatan kepada kita dari Tuhan. Bahwasanya mungkin Tuhan sudah mulai bosan dengan siklus kehidupan kita yang sering berbuat maksiat. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari kami jajaran tim Forensik Lalajo bersama keluarga Aman dan Rawles mengucapkan terima kasih.